Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis pengaruh pengetahuan keuangan, pendapatan, dan pengendalian diri terhadap keputusan investasi dengan perilaku keuangan dan sikap keuangan sebagai variabel intervening. Next. Di sini kelompok 4 terdiri dari yang pertama saya sendiri Imam Taufik dengan 3 NIM digit terakhir 009. Selanjutnya ada Tiara Yulianti 3 NIM 3 digit terakhir 112. Sekar Ayu Putri NIM 3 digit terakhir 138. Raffi Mas Anggoro NIM 3 digit terakhir 146. Ahmad Faisal NIM 3 digit terakhir 282. Next. Latar belakang masalah. Krisis ekonomi global yang telah menimbulkan berbagai dampak ketidakpastian terhadap perekonomian berbagai negara. Di masa krisis yang saat ini sedang menimpa dunia, pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menstabilkan dan mempertahankan perkembangan ekonominya. Di era modern ini, keuangan merupakan salah satu tujuan pencarian utama bagi semua orang. Setiap individu pada dasarnya membutuhkan investasi. Karena dengan investasi, setiap orang dapat mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya. Next. Faktor pengetahuan keuangan yang berperan penting dalam memutuskan perencanaan investasi dengan pengetahuan yang dimiliki tentang bagaimana mengelola dan merencanakan keuangan yang dapat memberikan keuntungan dan menghindari kerugian. Ada banyak jenis investasi dan masing-masing memiliki resikonya sendiri. Saat ini, tabungan deposito bukan lagi satu-satunya investasi yang menarik bagi masyarakat yang memahami perkembangan keuangan karena pengembalian investasi yang kecil. Namun sebagai investor, masih memilih deposito dan tabungan sebagai pilihan utama. Ada banyak alternatif yang tersedia untuk orang-orang dari berbagai jenis, dari resiko rendah hingga resiko yang tinggi. Beberapa dengan pendapatan tetap hingga pendapatan bervariasi. Next. Zemtsov dan Osipova tahun 2016 menyatakan bahwa kesejahteraan finansial tergantung pada perilaku keuangan dan aliran pendapatan yang dihasilkan oleh aset yang dimiliki. Dengan demikian, kemampuan untuk mengembangkan aset atau investasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan finansial seseorang. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa agar seseorang menjadi sejahtera finansial, diperlukan keterampilan manajemen keuangan dan kemampuan berinvestasi serta ketahanan finansial. Masyarakat Indonesia memiliki instrumen investasi yang beragam, mulai dari tabungan atau deposito, properti, emas atau perhiasan, hingga saham atau reksadana. Dari berbagai pilihan tersebut, tabungan atau deposito masih menjadi pilihan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang dapat kami rumuskan yaitu yang pertama, apakah pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi? Yang kedua, apakah pendapatan berpengaruh terhadap keputusan investasi? Yang ketiga, apakah pengendalian diri berpengaruh terhadap keputusan investasi? Dan yang keempat, apakah pengaruh sikap dan perilaku keuangan terhadap keputusan investasi? Next. Selanjutnya setelah merumuskan berbagai rumusan masalah, kami dapat menentukan tujuan penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan terhadap keputusan investasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengendalian terhadap keputusan investasi, keuangan terhadap keputusan investasi. Next. Baik, yang Selanjutnya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, untuk manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, bagi perencanaan investasi,
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para calon investor mengenai keputusan investasi dan bagaimana menerapkan suatu dana yang baik. Lalu yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik pengaruh hasil pengetahuan, pendapatan, dan pengendalian diri terhadap keputusan investasi. Next. Kajian teori utama. Theory of Planned Behavior. Teori yang dapat menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku seseorang adalah Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Aksen dan Adsen. Adsen menyatakan bahwa teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reason Action, teori tindakan beralasan. Pengembangan Theory of Planned Behavior diimplementasikan dengan menambah suatu konstruk, yaitu kontrol perilaku perception atau pervasive behavioral control. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung bertindak sesuai dengan niat dan persepsi kontrol melalui perilaku tertentu, karena niat dipengaruhi oleh perilaku, norma diri, dan kontrol perilaku. Next. Teori perilaku terencana menyatakan bahwa ini mempengaruhi niat atau minat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap terhadap perilaku. Perilaku yang dilakukan. Keyakinan individu termasuk belief strength dan outcome evaluation. Pandangan tentang perilaku dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap kehendak untuk bertindak yang kemudian terkait dengan persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif. Yang kedua, pengaruh sosial. Adsen mendefinisikan norma subjektif sebagai tekanan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma diri adalah pengakuan atas tekanan sosial untuk menunjukkan perilaku tertentu. Biasanya, menurut Aksen, cenderung individual memiliki pemahaman bahwa individu mengusulkan untuk melakukan suatu perilaku, maka tekanan sosial yang dirasakannya akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika individu memberikan saran untuk tidak melakukan suatu perilaku, maka tekanan sosial yang dirasakannya cenderung berkurang. Lalu yang ketiga, kontrol atas perilaku yang dirasakan. Adsen mendefinisikan kontrol atas perilaku yang dirasakan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku yang mencerminkan pengalaman masa lalu dan hambatan Baik, selanjutnya hubungan antar variabel. Yang pertama itu ada pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku keuangan. Penelitian dilakukan oleh Arianti 2018, Morland 2018, lalu Smith et al. 2019, menyimpulkan bahwa slide sebelumnya menyimpulkan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Lalu yang kedua ada pengaruh pengetahuan keuangan terhadap sikap keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Tang dan Becker 2016, lalu Gerber dan Koyama pada tahun 2016, menyatakan bahwa pengetahuan keuangan yang baik pada individu akan mendorong terbentuknya sikap positif individu terhadap sikap keuangan. Next. Lalu yang ketiga ada pengaruh pengetahuan keuangan terhadap keputusan investasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hilgard et al. Pada tahun 2003, berpendapat bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangan, maka semakin baik tingkat perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Lalu, pengaruh pendapatan terhadap perilaku keuangan. Pendapatan adalah pendapatan yang berasal dari pekerjaan utama atau sampingan dalam bentuk gaji, sewa, atau dalam bentuk lain untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang membuat Anda lebih bahagia. Vera Toscana et al. Pada tahun 2006. Next. Lalu ada pengaruh pendapatan terhadap sikap finansial. Dengan memiliki pendapatan yang baik, individu akan dapat mengelola keuangan dengan baik pula.
Tanpa menerapkan sikap keuangan yang baik, dirasakan akan sulit bagi individu untuk memiliki kelebihan uang yang dialokasikan untuk tabungan masa depan, apalagi memiliki modal untuk berinvestasi. Lalu ada pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Dwinta pada tahun 2010, menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin baik keputusan investasi seseorang. Sehingga dapat dikatakan individu yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan memiliki kesempatan untuk berinvestasi lebih baik dibandingkan dengan individu yang memiliki pendapatan lebih rendah. Next. Lalu ada pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arianti pada tahun 2017, Morland pada tahun 2018, Smith et al. Pada tahun 2019, menemukan bukti bahwa pengendalian diri berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Lalu ada pengaruh pengendalian diri terhadap sikap finansial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haiho et al. Pada tahun 1999, menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap keuangan dengan tingkat keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap keuangan seseorang juga merupakan faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang mengendalikan diri. Next. Selanjutnya ada pengaruh pengendalian diri terhadap keputusan investasi. Menurut Robbins and Judge pada tahun 2007, pengendalian diri berkaitan dengan tingkat keyakinan seseorang tentang peristiwa, nasib, keberuntungan, dan takdir yang terjadi pada dirinya. Pengendalian diri dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan investasi. Lalu ada pengaruh perilaku keuangan terhadap keputusan investasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahyuda pada tahun 2017, menyatakan bahwa pengaruh perilaku keuangan terhadap perilaku keputusan investasi individu, artinya semakin tinggi perilaku keuangan seseorang, maka semakin baik perilaku keputusan investasi individu. Next. Lalu yang terakhir ada pengaruh sikap keuangan terhadap keputusan investasi. Sikap keuangan mempengaruhi keputusan investasi menurut Humaira dan Sagoro pada tahun 2018. Penelitian ini berpendapat bahwa semakin baik penerapan prinsip keuangan dalam mengelola keuangan seseorang, maka semakin baik pula tingkat perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Next. Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut. Next. Selanjutnya untuk hipotesis dari penelitian ini, terdapat cukup banyak hipotesis. Untuk yang hipotesis pertama yaitu pengetahuan keuangan mempengaruhi perilaku keuangan. Kemudian hipotesis kedua, pengetahuan keuangan mempengaruhi attitude keuangan. Hipotesis ketiga, pengetahuan keuangan mempengaruhi keputusan investasi. Hipotesis keempat, pendapatan mempengaruhi perilaku keuangan. Hipotesis kelima, pendapatan mempengaruhi attitude keuangan. Next. Kemudian untuk hipotesis yang keenam, pendapatan mempengaruhi keputusan investasi. Hipotesis ketujuh, pengendalian diri mempengaruhi perilaku keuangan. Hipotesis kedelapan, pengendalian diri mempengaruhi attitude keuangan. Hipotesis ke-9, pengendalian diri mempengaruhi keputusan investasi. Hipotesis ke-10, perilaku keuangan mempengaruhi keputusan investasi. Dan hipotesis yang terakhir, yaitu attitude keuangan mempengaruhi keputusan investasi. Next. Ada populasi dan sampel. Sebenarnya populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada suatu wilayah waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Untuk populasi di penelitian ini yang digunakan yaitu jumlah investor yang ada di Semarang selama periode 2020-2022. Sedangkan sampel yang berarti bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu positive sampling, dan kriteria yang digunakan dalam memilih sampel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan salah satu investor di pasar modal Indonesia. Yang kedua, memiliki pengalaman baik tentang pasar modal. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan keuangan. Next.
Selanjutnya, kita beralih kepada definisi dan pengukuran dari variabel. Di sini kita mendapatkan 3 variabel yang berhubungan pada analisis dari judul kami. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu tentang pengetahuan keuangan, pendapatan, dan pengendalian diri. Yang kedua ada variabel intervening, yaitu perilaku keuangan dan sikap keuangan. Yang ketiga ada variabel independen, yaitu tentang keputusan investasi. Di sini untuk definisi dari 3 variabel tersebut adalah yang pertama variabel bebas ini bersamaan dengan variabel lain dan akan berubah keseragamannya. Jadi untuk 3 variabel pertama ini kita alihkan untuk pemaparan variabel selanjutnya untuk mempengaruhi dan menjelaskan dan menerangkan dari variabel lain, yang akhirnya nanti apakah berpengaruh pada variabel dependen kita, yaitu keputusan investasi. Selanjutnya untuk metode analisis, di sini kami menggunakan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri kita menggunakan survei secara online dan itu dengan metode tertutup. Di sini menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi di sini kita bisa mendapatkan responden dari kuesioner-kuesioner kami yang disebarkan secara online. Di sini yang sudah dijelaskan tadi juga, populasinya adalah investor Semarang yang ada di Semarang pada periode 2019-2021. Di sini untuk menghitung penelitian dari responden kami menggunakan rumus Lemshow, yaitu sampel kami kan tadi ada 100 responden, sedangkan populasinya pasti kan kita tidak tahu jumlahnya berapa. Nah, untuk mengetahui populasi yang tidak diketahui itu, kita menggunakan rumus Lemshow atau populasi tak terhingga. Selanjutnya ada skala Likert, yaitu tentang penggunaan dari data kuesioner kami, yaitu apakah dari responden itu setuju, sangat setuju, tidak setuju, bahkan ada lima pilihan yang bisa dipilih oleh para responden. Untuk pengolahan datanya, di sini kami menggunakan pendekatan partial least square, di mana model persamaannya adalah structural equation modeling berbasis komponen dan varian. Di sini juga berbasis kovarian dan jadi varian. Jadi umumnya itu kausalitas dari teori ini adalah model yang prediktif. Untuk metode analisis ini juga kuat, tidak didasarkan pada banyak asumsi, jadi datanya terdistribusi secara normal dan juga sampel tidak harus besar. Jadi analisis data dalam penelitian ini ada outer model, inner model, dan uji hipotesis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.